Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Bernard dan teman-teman semua yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pameran karya seni rupa kami yang berjudul Kriya Nusantara. Perkenalkan, nama saya Abed, presensi 1. Saya Albert, presensi 2. Saya Rishel, presensi 14. Saya Noel, saya presensi 15. Dan saya Raka, presensi 34. Berikut adalah judul pameran karya seni rupa yang kami pilih, yaitu Kriya Nusantara. Hal apa yang melatar belakangi kami untuk memilih judul Kriya Nusantara? Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam provinsi, dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam pulau, yang masing-masing dari daerah tersebut memiliki kebudayaan tersendiri. Dan dari berbagai macam kebudayaan tersebut harus terus dilestarikan sehingga generasi muda dapat mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami memilih judul Kriya Nusantara. Kriya yang berarti adalah pameran atau karya seni dari kelompok kami, dan juga Nusantara adalah Indonesia, sehingga kami mengkombinasikan karya seni yang telah dibuat kelompok kami berupa 2 dimensi seperti gambar dan juga 3 dimensi seperti patung dalam sebuah pameran virtual. Lalu tujuan apa dari kegiatan pameran seni rupa ini? Yang pertama tentunya adalah mengajak para generasi muda untuk semakin mendalami, semakin mengetahui bahwa Indonesia ini memiliki budaya-budaya yang diwariskan dan generasi muda harus mengenal budaya tersebut. Lalu yang kedua adalah mendorong dan mengapresiasi dari karya seni tersebut, sehingga kami dapat mengapresiasi seniman bahwa karya seni yang mereka tuangkan dalam bentuk gambar maupun patung itu memiliki harga yang bernilai. Dan juga yang ketiga adalah kami mengarsipkan dan mendokumentasikan budaya kami, karya seni budaya kami, yang dari situ dapat dibagikan terhadap masyarakat luas. Serta yang terakhir adalah memanfaatkan platform digital atau teknologi. Di sini kami memanfaatkan teknologi berupa Artstep, di mana di situ kami menghadirkan ruang-ruang tersendiri dari pameran karya seni rupa virtual yang dapat dilihat dan diakses masyarakat. Lalu untuk tema besar secara keseluruhannya di sini sudah dijelaskan tadi, bahwa tema ini berfokus pada apresiasi kekayaan budaya yang telah dibuat oleh kelompok kami, serta adanya aspek yang dituju. Yang pertama adalah pendidikan, yaitu memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada generasi muda untuk semakin memahami tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah aspek teknologi sebagai jembatan. Di sini teknologi seperti Artstep atau mungkin berbagai macam aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk pameran virtual dapat disimpulkan bahwa teknologi itu bisa membantu untuk di sini menyalurkan pameran seni rupa yang ada kepada masyarakat luas. Serta yang terakhir adalah di sini pelestarian budaya, bahwa dari pameran seni rupa ini kami dapat turut serta untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami membuat sebuah pameran dalam bentuk Artstep yang dapat diakses di link berikut. Mohon maaf jika mungkin layarnya kurang terlihat jelas di kamera. Link Artstep ini dapat diakses dimanapun dan juga kapanpun. Baik Kak Bernard, kami lanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni adalah rancangan desain kami. Pertama-tama, kenapa sih kami menggunakan Artstep? Artstep memang dirancang untuk museum virtual 3D, di mana pengunjung bisa masuk secara online. Makanya di sini mereka menawarkan nih detail yang mendalam dari setiap karya yang ada dan dipajang dalam museum ini. Dan pula, Artstep sendiri berbeda dengan berbagai platform lainnya, seperti Roblox. Roblox memerlukan platform seperti akun game. Tapi kalau di Artstep sendiri, mereka bisa langsung klik and walk dan mereka sudah dapat pengalaman nyata dari setiap panel informasi, dinding karyanya, dan juga setiap navigasi mirip dengan pengalaman fisik. Nah, itu kalian miliki Artstep karena memang sudah sesuai dengan pengalaman nyata dan profesional, sehingga dapatlah suatu karya yang detail pada museum sendiri. Kemudian lanjut ke dalam rancangan yang sebenarnya. Rancangan museum kami pertama-tama menggunakan konsep labirin modular atau labirin terbuka. Jadi pengunjung di sini bisa mengeksplorasi museum ini secara bebas, tapi tetap memiliki alur. Coba kita balik juga ya Pak Bernard. Jadi di sini mereka juga bisa menjelajahi dengan alur yang ada, namun juga mereka memiliki ruang tersendiri untuk dalam mengeksplorasi setiap bagiannya. Dan kemudian, museum kami juga memiliki dinding-dinding kecil yang akan membuat ruangan-ruangan kecil sendiri. Ruangan-ruangan kecil ini bagaimana konsepnya? Ruangan-ruangan kecil ini dibuat agar pengunjung itu fokus dalam satu tema pada setiap segmen. Nanti akan kami jelaskan setiap segmen isinya apa saja. Namun yang paling penting adalah setiap karya pada setiap segmen ini
setiap segmen kami pisah, setiap karya ada segmen sendiri, itu ada setiap tema sendiri. Maka dari situ pengunjung bisa fokus terhadap satu karya atau dua karya dengan satu tema terlebih dahulu. Baru mereka bisa lanjut ke tahap selanjutnya dengan tema yang berbeda. Kemudian kami juga menggunakan warna biru dalam dinding pameran ini. Kenapa? Warna biru secara psikologi menandakan ketenangan. Ataupun kita bisa langsung spesifik biru tua, menandakan ketenangan. Jadi ketika pengunjung membaca panel informasi, pengunjung melihat karyanya, mereka akan lebih terfokus pada karya dan pendalaman materinya. Selain itu juga, warna biru tua itu kontras terhadap karya itu sendiri. Karena karya di sini adalah karya Nusantara. Karya yang memiliki motif dan warna yang cerah. Berarti, pengunjung ketika melihat karya ini, mereka bisa fokus terhadap karyanya itu tanpa ada gangguan dari latar belakang itu sendiri. Selanjutnya juga yang kami tekankan di sini adalah kami menggunakan konsep adanya teks narasi dan gambar di tengah. Jadi ketika mereka masuk ke ruangan, oh ternyata isi dari ruangan ini atau yang menjadi view of point-nya adalah karya itu dulu. Jadi di tengah karyanya, kemudian ada panel informasi yang akan menggambarkan dan menjelaskan, deskripsikan setiap karya. Ada jenis karya terlebih dahulu, kemudian ada deskripsi karyanya. Agar bagaimana? Agar pengunjung memahami terkait dengan konteks dan narasi dari karya itu sendiri. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai segmen-segmen yang ada di Museum Kriya Nusantara ini. Di sini kami akan memasuki segmen yang pertama, yaitu segmen mengenai tradisi warisan karya dalam bentuk 3 dimensi. Karya yang pertama ini terdapat Indonesia Bersatu, Indonesia Maju. Di karya ini digambarkan bahwa terdapat keberagaman yang ditonjolkan mengenai baju yang digunakan, yaitu baju khas daerah Papua dan Minangkabau. Kemudian terdapat juga di patung yang kedua ini, yaitu patung Mitoni, dan yang terakhir ada patung dari simbol Yogyakarta, yaitu makanan gudeg. Baik, saya lanjutkan. Nah, segmen yang ketiga itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya tadi sudah dibahas tentang keberagaman budaya. Namun, kami juga memasukkan dengan bentuk 2D. Ya, kita bisa lihat di sini ada gambar kebudayaan Jawi dan juga ada motif batik Nusantara. Seperti itu. Lalu lanjut, itu juga yang keempat itu ada segmen sejarah dan arsitektur. Di sini bentuk arsitektur dan sejarah itu diimplementasikan dalam karya, yaitu yang ini ada Candi Prambanan sebagai nilai arsitektur dan sejarah karena dia masuk sebagai UNESCO, dan yang terakhir itu ada motif batik yang juga digunakan dalam sejarah, yaitu pada fashion dan motif batik. Baik Pak Bernard, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan karya kami. Kita sekarang ini tiba di pintu masuk museum itu sendiri. Bisa dilihat ini ada poster atau gambar dari proposal yang kami gunakan. Selanjutnya mari kita masuk ke karyanya. Karya Kriya Nusantara ini yang pertama. Mari. Karya pertama berjudul Indonesia Bersatu, Indonesia Maju, dengan deskripsi bersatu demi menuju Indonesia Emas. Mari saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan garis besar dari bagaimana karya ini dibuat. Pertama-tama, Pak Bernard, ini dibuat dengan teknik kolase dan perakitan dengan bahan daur ulang lainnya. Teknik kolase sendiri adalah teknik yang digunakan ketika permukaan data dicampurkan dengan bahan-bahan daur ulang lainnya ataupun bahan-bahan lainnya. Contohnya adalah permukaan data triplek yang kami sambungkan dengan kardus bekas, ada botol bekas. Kemudian juga menggunakan media seperti kayu, ada media kardus bekas, ada disebutkan, ada telur, dan juga ada cat, dan juga kertas lainnya. Kemudian juga ukuran dari karya ini sendiri adalah 20 kali 10 cm, jadi mana tinggi 20 cm dan lebar 10 cm. Masuk kita ke detail karyanya. Sebelum kita memahami sebuah narasi, yang pertama-tama terlebih dahulu kita lihat detail karya ini sendiri. Karya sendiri ada tulisannya, semangat persatuan demi menuju Indonesia Emas. Berarti ini menekankan nilai keberagaman dalam nilai persatuan dalam keberagaman itu sendiri.
Dan juga di sini saya melihatkan ada tokoh-tokoh yang lain buat menggunakan tempat telur, kardus bekas, dan telur bekas sendiri. Ada Minangkabau, ada yang pakai belangkon Jawa, ada yang di Papua. Dengan latar belakang menambahkan latar belakang yang cerah, di mana ada gambar ada bendera Indonesia yang melambangkan nasionalisme dan optimisme terkait dengan keberagaman itu sendiri. Maka kita masuk dalam narasi. Jadi ini mencerminkan secara garis besar mencerminkan kekayaan Nusantara yang ada saat ini. Kita ada berbagai keberagaman budaya, kita ada banyak budaya di Indonesia. Bagaimana kita bersatu menuju Indonesia emas, jadi kita tidak bisa mempersatukan keberagaman budaya ini. Inilah yang mau saya katakan dalam gambar ini. Atau kita mau ciptakan dalam diorama ini. Kita menciptakan Indonesia yang bersatu. Jadi dalam karya ini kita bisa melihat juga, dari dalam bahan bekas kita bisa mengubahnya menjadi seni edukatif yang bisa diterapkan pada anak-anak masa muda juga ke depan terkait dengan persatuan itu sendiri. Dan juga saya menekankan nilainya yakni adalah di mana kita ingin bersatu, maka kita harus menerima keberagaman budaya sendiri. Dan juga saya ingin tekankan adalah latar belakang diorama menggambarkan matahari berwarna cerah. Dan juga ada bendera Indonesia melambangkan nasionalisme seperti saya katakan tadi. Terakhir, peserta menyampaikan kebinekaan sebagai kekuatan agar Indonesia lebih maju menuju Indonesia emas. Selanjutnya, kami akan menunjukkan karya saya, yaitu Tradisi Budaya Adat Jawa Mitoni. Judul karya saya adalah Patung Mitoni yang dibuat pada tahun 2024 dengan sebuah karya patung 3 dimensi. Patung ini menggunakan media tali putih, lalu isolasi, kayu, dan besi. Teknik yang digunakan oleh patung ini adalah teknik anyaman dan teknik figuratif. Dan patung yang saya buat ini berukuran 25 x 45. Patung yang saya buat ini mencerminkan tradisi adat Jawa yaitu mitoni, yang dimana mitoni ini merupakan wujud dari kehamilan pertama pada usia kandungan 7 bulan. Patung mitoni ini juga mencerminkan adanya harapan dan doa serta wujud dari keselamatan antara ibu dan anak. Melalui patung ini juga menggambarkan proses berkembangnya manusia seiring berjalannya waktu. Dan teknik yang digunakan adalah teknik anyaman yang merupakan teknik yang unik untuk mewujudkan realitas dan makna estetis. Baik, setelah karya 3 dimensi yang dibuat oleh Albert teman saya, sekarang saya akan menunjukkan karya buatan saya sendiri, Richelle, yang bertemakan makanan gudeg. Seperti yang kita tahu, makanan gudeg ini berasal atau khas dari Yogyakarta. Makanan gudeg ini saya buat sendiri pada tahun 2023 dengan dimensi 10 x 10 cm. Teknik yang saya lakukan pertama-tama adalah membuat rangkaian untuk mangkok gudeg ini dari kawat besi. Saya lilitkan membentuk seperti mangkok ini. Kemudian kawat besi itu saya lapisi dengan tanah liat. Setelah itu baru saya buat elemen-elemen seperti telur, nasi, gudeg, dan kreceknya ini dengan plastisin. Kenapa saya memilih gudeg ini sebagai karya saya? Karena gudeg ini merupakan salah satu makanan yang ikonik di Jogja atau di Indonesia bahkan. Gudeg ini juga memiliki filosofi yang bagus karena proses pembuatan gudeg ini itu membutuhkan keterampilan yang baik, kesabaran yang ekstra, dan ketelatenan yang benar. Sehingga jika kita tidak sabar, tidak telaten, atau tidak teliti, maka akan dapat salah dampaknya. Seperti halnya kita harus memikirkan matang-matang sebelum kita melakukan sesuatu. Karena jika kita telah melakukan sesuatu sebelum dipikirkan matang-matang, maka akan berdampak buruk ke depannya. Setelah tadi dipresentasikan pameran virtual karya seni 3 dimensi berupa patung mitoni dan juga patung gudeg, sekarang ayo kita masuk ke pameran karya seni 2 dimensi. Berikut merupakan lukisan yang saya buat Abed pada
bulan Oktober tahun 2024 lalu yang diberikan judul dari lukisan ini yaitu Kabudayaan Jawi. Lukisan ini menggambarkan kesenian tradisional Jawa, maka saya memberi nama Kabudayaan berarti kebudayaan dan juga Jawi dari basa Kromo yang berarti Jawa. Nah, lukisan ini menggunakan media yaitu kertas A3 berukuran 29,7 dikali dengan 42 cm. Lalu untuk teknik yang digunakan yaitu dengan modifikasi pewarnaannya berupa cat yang meliputi cat akrilik dan juga cat cair dikombinasi, serta juga spidol dan juga pensil warna. Lalu untuk deskripsi karyanya pada gambar ini, nah dari background tersebut saya kombinasikan menggambarkan keterangan mulai dari warna-warna yang biru, lalu juga kuning, itu ketika dikombinasi itu akan menjadikan harmoni warna yang baik dan dilihat itu nyaman begitu. Lalu untuk yang di bawah ini saya menggambarkan motif batik kawung atau motif batik tradisional Jawa. Serta ini ada lukisan Hono Coroko, itu yang berarti jika diartikan adalah Kabudayaan Jawi. Lalu untuk elemen-elemennya, ini adalah rumah joglo, ya, rumah tradisional khas Jawa. Serta ada banyak orang di sini. Ini mulai dari yang berikut ini adalah dalang, seorang dalang yang memegang wayang dan juga gunungan. Lalu ada gunungan besar yang menjadi latar atau background di belakang. Juga ada logo De Brito yang menggambarkan bahwa dari mulai siswa-siswa De Brito ini bisa memunculkan karya-karyanya, kebudayaannya, bakat-bakat seperti tarian dan lain sebagainya. Di mana dapat difilosofikan di sini juga ada Rama dan Sinta yang merupakan tarian tradisional dengan background saya beri sedikit warna gelap abu-abu dan juga hitam. Ini merupakan Candi Prambanan sebagai backgroundnya karena identik ketika tarian Rama dan Sinta dilakukan di Candi Prambanan begitu. Lalu yang menjadi ikonik juga adalah di bagian tengah. Di sini adalah gamelan. Gamelan merupakan alat musik khas Jawa. Banyak sekali unsur gamelan yang ditampilkan mulai dari saron, lalu juga ada kendang, kenong, ada sinden yang menyanyi, serta rebab, dan tentunya gong. Serta yang terakhir adalah di bagian atas sini merupakan Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong. Di situ saya juga memberikan filosofi keterangan karena kan mereka merupakan kisahnya adalah dewa begitu ya. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Dan ini warna kuning itu sangat pas ketika dikombinasi dengan mereka. Kemudian yang tidak kalah penting, elemen-elemen kecil di setiap personnya atau orang yang saya gambarkan itu mulai dari jarik-jariknya ini memiliki motif tersendiri. Kalau dilihat lebih jelas di sini, jarik yang dipakai oleh Semar, yang dipakai oleh Gareng dan juga Petruk itu memiliki motifnya tersendiri begitu. Keseluruhan lukisan ini menampilkan elemen seni tradisional khas Jawa sehingga sesuai ketika diberi nama Kabudayaan Jawi, dan harapannya dengan lukisan ini orang akan dapat mengerti kebudayaan apa saja yang dimiliki oleh Pulau Jawa ini begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Abed. Selanjutnya adalah karya yang saya buat, yaitu keanekaragaman budaya. Yang dimana keanekaragaman budaya adalah karya saya yang dibuat pada tahun 2024. Dalam karya saya ini merupakan jenis karya lukisan dan menggunakan media kertas. Untuk tekniknya, saya menggunakan pewarnaan spidol dan pensil warna. Karya saya digambarkan di kertas A3 berukuran 29,7 dikali 42 cm. Karya saya merujuk pada keanekaragaman kebudayaan yang dimana adanya unsur tangan yang melambangkan adanya persatuan, kemudian burung serta ayam yang menjelajah kebudayaan, kemudian bunga dan daun yang melambangkan keindahan, serta Tugu Jogja, wayang, serta lampu Malioboro yang melambangkan ciri khas kebudayaan Jogja. Di sini saya menggunakan latar belakang monokrom yang melambangkan abstrak yang nantinya berkontras pada warna yang saya pakai
dengan menggunakan teknik spidol. Dari karya yang saya buat ini melambangkan adanya perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia, dan dari karya ini saya wujudkan untuk membangun bangsa yang lebih harmonis serta menghargai kebudayaan yang ada di Indonesia. Setelah tadi kita melihat karya Albert dan Abed, sekarang kita akan melihat karya dari saya sendiri, Raka. Jadi, karya yang pertama yaitu karya dengan judul Motif Batik Nusantara, di mana jenis karya ini berupa lukisan, dan saya membuat ini pada tahun 2024. Dan tekniknya itu yaitu cat akrilik yang dilukis pada kain, dan ukurannya 42 x 59 cm. Medianya, seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu media kain. Lalu kita masuk ke dalam deskripsi karya. Jadi, lukisan ini menampilkan motif flora dengan warna-warni, yaitu dengan dominasi hijau dan warna-warni seperti merah, oranye, dan ungu. Nah, komposisi keseluruhan warna ini menggambarkan keseimbangan antara elemen tanaman yang mengalir secara dinamis, mencerminkan keindahan alam yang penuh kehidupan. Nah, di teknik pengurunan ini yang digunakan menunjukkan perpaduan antara sapuan tegas dan gradasi warna yang lembut, memberikan efek kedalaman dalam dimensi kain. Lukisan ini tidak hanya berfungsi sebagai karya seni dekoratif, tetapi juga mempresentasikan keindahan dan kekayaan budaya motif flora dalam seni rupa tradisional. Baik, kita lanjut ke karya yang kedua. Nah, di sini karya yang kedua itu saya menggambar dan mewarnai Candi Prambanan. Judul karyanya seperti yang sudah saya bilang tadi, Candi Prambanan, jenis karya lukisan, medianya A2, ukurannya 42 x 59 cm, dan tekniknya cat air. Medianya sudah A2. Lalu kita masuk ke dalam deskripsi karya. Karya ini merupakan lukisan Candi Prambanan. Lukisan ini dibuat pada menggunakan cat air di atas kertas A2. Dan ini menggambarkan kemegahan arsitektur candi dengan detail struktur bangunan utama. Nah, warna yang mendominasi itu warna abu-abu pada candi dan bendera Indonesia, di mana bendera Indonesia ini menegaskan identitas nasional serta rasa bangga terhadap warisan budaya Indonesia. Lukisan ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi terhadap sejarah dan budaya Nusantara, sekaligus menjadi media ekspresi artistik yang menggambarkan keindahan serta nilai filosofis dari peninggalan sejarah Indonesia. Dari pameran digital ini dapat disimpulkan bahwa pameran ini tidak hanya sekedar dipamerkan, namun pameran ini juga menjadi wadah dalam mengajak para masyarakat serta generasi-generasi saat ini untuk turut ikut serta dalam mengembangkan dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Dilihat, acara ini tidak hanya sekedar sebagai apresiasi seni, namun acara ini merupakan sebagai wujud sarana edukasi dan komunikasi antara seniman dan masyarakat. Maka dari itu, pameran ini mengajak untuk seluruh masyarakat serta generasi-generasi muda saat ini untuk terus berkarya dan terus melestarikan dengan mengembangkan di era digitalisasi ini, serta dalam mewujudkan langkah sinergi untuk memadukan antara teknologi dan seni. Dilihat dari poster ini, pameran budaya kriya Nusantara yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui scan QR, dan dalam poster ini merupakan langkah nyata untuk menghubungkan seni dari masa lalu, masa kini, dan masa depan untuk terus melestarikannya. Baik, sekian atas presentasi kami kali ini. Terima kasih Pak Berna dan teman-teman sudah menyaksikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.